Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiawati dengan NIM A1J123069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis kebutuhan pada siswa tunarungu tentang sistem reproduksi pada manusia. Materi pertama yaitu tujuan analisis kebutuhan dalam konteks pembelajaran sistem reproduksi pada manusia. Tujuannya yaitu pertama, memahami kebutuhan siswa, yaitu mengenali tingkat pengetahuan dan pemahaman siswa tentang sistem reproduksi, khususnya bagi kelompok siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Kedua, menentukan strategi pembelajaran, yaitu membantu guru dalam merancang strategi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ketiga, memperbaiki kualitas pembelajaran, di mana memastikan bahwa materi sistem reproduksi disampaikan dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kondisi siswa. Keempat, menghilangkan kesalahpahaman, yaitu mengatasi kesalahpahaman dan miskonsepsi yang mungkin terjadi terkait sistem reproduksi. Pentingnya analisis kebutuhan. Pertama, pembelajaran yang efektif. Analisis kebutuhan membantu guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi siswa. Kedua, kesetaraan akses, yaitu memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, mendapatkan akses terhadap informasi dan pembelajaran yang berkualitas. Ketiga, mencegah masalah kesehatan, yaitu pengetahuan yang tepat tentang sistem reproduksi dapat membantu mencegah masalah kesehatan reproduksi di kemudian hari. Kelima, meningkatkan kualitas hidup, yaitu pemahaman yang baik tentang sistem reproduksi dapat meningkatkan kualitas hidup siswa dan membantu mereka dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terkait kesehatan reproduksi. Baik, kesimpulannya yaitu analisis kebutuhan sangat penting untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sistem reproduksi dan memastikan bahwa semua siswa mendapatkan informasi yang tepat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Temuan utama dari analisis tersebut adalah bahwa siswa tunarungu memiliki keterbatasan dalam memahami materi sistem reproduksi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti pertama, keterbatasan bahasa, di mana siswa tunarungu memiliki kesulitan dalam memahami bahasa dan kosakata yang digunakan dalam materi sistem reproduksi. Kedua, keterbatasan akses informasi, di mana siswa tunarungu sulit mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya tentang sistem reproduksi. Ketiga, keterbatasan pemahaman abstrak, di mana siswa tunarungu mengalami kesulitan dalam memahami konsep-konsep abstrak yang berkaitan dengan sistem reproduksi. Jadi, berdasarkan kasus yang terjadi di Sekolah Luar Biasa atau SLB Singaraja Bali, saya merekomendasikan media pembelajaran berupa video animasi. Media ini cocok karena memiliki beberapa keunggulan, di antaranya pertama, visualisasi yang jelas, di mana animasi menyajikan informasi secara visual sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa tunarungu yang mengandalkan indera penglihatan. Dengan animasi, konsep-konsep abstrak dapat disederhanakan dan dipresentasikan dengan cara yang menarik. Kedua, penggunaan bahasa isyarat. Dalam video animasi, bahasa isyarat dapat diintegrasikan dengan lebih efektif. Karakter animasi bisa dibuat menggunakan bahasa isyarat, memudahkan siswa tunarungu untuk mengikuti pelajaran. Ketiga, menarik dan interaktif, di mana animasi biasanya lebih menarik perhatian karena warna, gerakan, dan cerita yang dinamis. Hal ini membantu meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Keempat, penjelasan berulang dengan variasi visual,
di mana animasi memungkinkan pengulangan materi dengan variasi visual yang berbeda-beda, sehingga siswa dapat mengulang pelajaran dengan cara yang menyenangkan dan tanpa merasa bosan. Kelima, penekanan pada elemen nonverbal, yaitu selain menggunakan bahasa isyarat, animasi dapat memanfaatkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan simbol visual lainnya untuk memperjelas pesan atau informasi, yang sangat membantu bagi siswa tunarungu. Keenam, adaptasi konten yang lebih fleksibel, yaitu materi pembelajaran yang kompleks dapat diadaptasi menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami dalam format animasi. Misalnya konsep sains atau matematika yang sulit dapat dijelaskan melalui visualisasi animasi yang interaktif. Jadi dengan keunggulan-keunggulan ini, video animasi menjadi alat yang sangat efektif dan mendukung pembelajaran bagi siswa tunarungu, memberikan mereka akses lebih baik terhadap pendidikan yang setara. Sedangkan pada kasus yang terjadi di SMA Negeri Banda Aceh, saya merekomendasikan media pembelajaran berupa eksperimen dan pembelajaran berbasis proyek. Media ini cocok karena memiliki beberapa keunggulan yang signifikan dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar, terutama dalam pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan praktis. Ada beberapa keunggulannya, yaitu pertama, 1. Pembelajaran aktif dan partisipatif. Eksperimen dan proyek memaksa siswa untuk aktif terlibat dalam proses pembelajaran, bukan hanya sebagai penerima informasi pasif. Mereka harus mengamati, menganalisis, dan mengambil kesimpulan yang melibatkan mereka secara mendalam materi yang dipelajari. Kedua, pengalaman langsung dan praktis, yaitu pembelajaran berbasis eksperimen memungkinkan siswa mempelajari konsep melalui pengalaman langsung yang lebih konkret dan dapat dipahami dengan mudah. Mereka dapat melihat hasil nyata dari teori yang mereka pelajari, yang memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep tersebut. Pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk bekerja dalam konteks dunia nyata, memberikan mereka kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan secara praktis. Ketiga, pengembangan keterampilan pemecahan masalah, di mana saat menjalani eksperimen atau proyek, siswa dihadapkan pada masalah-masalah yang harus dipecahkan. Ini mendorong mereka berpikir kritis, mencari solusi, dan membuat keputusan berdasarkan data yang mereka kumpulkan atau situasi yang mereka hadapi. Keempat, keterampilan berpikir kritis dan kreatif, di mana proyek dan eksperimen menuntut siswa untuk berpikir kritis, melakukan analisis mendalam, dan menemukan cara-cara kreatif untuk mencapai tujuan. Mereka belajar untuk tidak hanya mengandalkan instruksi, tetapi juga mencari solusi sendiri melalui eksperimen atau inovasi dalam proyek. Kelima, meningkatkan kolaborasi dan keterampilan sosial proyek. Proyek seringkali dilakukan dalam kelompok, sehingga siswa belajar bekerja sama, berbagi ide, dan menyelesaikan tugas secara tim. Ini mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan manajemen konflik yang penting dalam kehidupan profesional maupun pribadi. Keenam, motivasi dan keterlibatan yang lebih tinggi, di mana ketika siswa merasa terlibat dalam proses eksperimen atau proyek yang relevan dengan minat mereka atau terkait dengan situasi dunia nyata, mereka cenderung lebih termotivasi dan terlibat secara emosional dan intelektual. Ini membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Dengan keunggulan-keunggulan ini, eksperimen dan pembelajaran berbasis proyek tidak hanya membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk akses di dunia kerja dan kehidupan nyata, seperti pemecahan masalah,
kolaborasi, kreativitas, dan kemandirian. Selanjutnya, implementasi media pembelajaran yang direkomendasikan, yaitu pertama, pengenalan sistem reproduksi. Gunakan gambar ilustrasi organ reproduksi manusia dan video pendek yang menjelaskan fungsi masing-masing organ. Kedua, proses kehamilan, yaitu gunakan animasi untuk menjelaskan proses pembuahan dan perkembangan janin. Ketiga, permainan edukasi, yaitu buat permainan edukasi yang menguji pemahaman siswa tentang istilah-istilah terkait sistem reproduksi. Kelima atau terakhir, evaluasi. Gunakan kuis online atau tes tertulis untuk mengukur pemahaman siswa tentang materi yang diajarkan. Sekian paparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.